Kami mengangkat isu mengenai krisis identitas nasional dalam dunia pendidikan di Indonesia. Mengapa kita memilih isu ini? Identitas bangsa Indonesia merupakan identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dari budaya asing. Sekarang ini, Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam dunia pendidikan, perlunya pendidikan kewarganegaraan yang harus diajarkan sejak dini, agar para penerus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsanya, sehingga tidak terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Para siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga harus berpegang teguh terhadap Pancasila dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Krisis identitas merupakan masalah yang serius. Kita khawatir dengan adanya krisis identitas ini ditakutkan menurunnya rasa cinta terhadap tanah air. Lalu, apakah pemerintah perlu ikut dalam menangani masalah identitas nasional ini? Tentu saja perlu. Sebagai lembaga tertinggi, pemerintah seharusnya ikut andil dalam mempertahankan identitas nasional bagi pendidikan di Indonesia. Untuk mengenal identitas nasional bangsa Indonesia, maka perlunya pendidikan kewarganegaraan bagi siswa sejak dini. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan karakter bangsa. Upaya pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam mempertahankan identitas nasional harus lebih digencarkan lagi. Pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dihilangkan dalam pendidikan di Indonesia. Apakah masyarakat perlu ikut serta dalam menangani krisis identitas nasional? Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam mengatasi krisis identitas nasional. Hal ini dikarenakan identitas nasional akan tetap ada ketika masyarakatnya tetap melestarikan ciri khas dari bangsanya sendiri. Dengan demikian, ketika masyarakat tidak mau mengakui dan tidak mau melestarikan dan juga menjaga kekhasan bangsanya dan lebih memilih mengakui dan ikut dalam gaya dari luar, maka hal itu sedikit demi sedikit akan mengkikis, bahkan menghilangkan identitas nasional yang ada di bangsa Indonesia. Lalu, apakah ada hukum dan kebijakan yang berkaitan tentang identitas nasional? Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang Identitas Nasional Bab 15 yang sudah mendapatkan amandemen, pasal-pasal tersebut membahas tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang terdiri dari pasal 35, 36, 36A, dan 36C. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, secara umum undang-undang ini berisi tentang peraturan, praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Berikut ketentuan-ketentuannya. Sudahkah hukum atau kebijakan ini mewadahi krisis identitas nasional? Menurut hukum dan kebijakan undang-undang yang sebenarnya sudah mewadahi krisis identitas nasional. Namun tentang penegakan hukum yang berlaku masih jauh dari kata baik. Karena masih banyak ditemukan pelanggaran dari hukum tentang identitas nasional ini. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahkan tidak peduli dengan identitas nasional bangsa Indonesia. Hal ini akan memperburuk krisis identitas nasional di negara Indonesia. Pemerintah harus bisa lebih tegas dan lebih cepat memberikan penegakan hukum kepada orang-orang yang melanggar, dan harus adanya sosialisasi tentang pengimplementasian dari setiap hukum yang tentang identitas nasional di masyarakat.
Oke, sekarang pokok pembahasan kita ini krisis identitas nasional di bagian kebijakan alternatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa krisis identitas nasional itu merupakan masalah yang serius, di mana suatu bangsa atau suatu negara yang sedang mengalami krisis identitas nasional, maka itu akan gampang sekali untuk dirusak dari dalam gitu oleh bangsa luar. Oleh karena itu, krisis identitas nasional harus segera diatasi. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis identitas nasional, terutama di negara kita Indonesia ya. Nah, dalam bidang pendidikan itu merupakan hal yang penting juga. Nah, salah satunya kita harus bangga gitu, harus lebih bangga, harus memompa masyarakat Indonesia itu lebih menyukai produk-produk dalam negeri gitu, menyukai barang-barang yang diciptakan di negara kita sendiri gitu dan dikonsumsi oleh kita. Nah, ketimbang kita mengkonsumsi barang-barang yang impor dari negara lain. Yang pertama itu, dan yang kedua tentu kita harus meningkatkan lagi moral, kemudian karakter bangsa yang harus ditanamkan pada masyarakat, terutama pada kalangan muda ya, di lingkungan pendidikan. Nah, di sini kita sudah memilikinya itu dari mata pelajaran PKN yang dipelajari di sekolah-sekolah, di instansi-instansi pendidikan. Nah, itu merupakan dua langkah awal yang bisa kita ambil untuk mengatasi krisis internasional di lingkungan pendidikan. Nah, tentunya hal itu saja tidak cukup ya, melihat apa yang sudah terjadi selama ini dan sampai sekarang, bahwa krisis identitas nasional bangsa Indonesia ini sekarang benar-benar sedang krisis gitu kan. Nah, tentunya untuk meningkatkan kembali dan menyadarkan gitu jati diri dari bangsa Indonesia, dari masyarakat Indonesia itu sendiri, kita perlu lebih gencar lagi untuk menanamkan atau membangun moral dan karakter bangsa gitu. Nah, dalam hal ini kita memerlukan kebijakan-kebijakan yang inovatif gitu. Nah, diantaranya pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan dua kebijakan yang inovatif tentunya dalam usaha meningkatkan atau mengatasi krisis identitas nasional di Indonesia. Nah, yang pertama adalah pelestarian indigenous kaum Lake atau pengetahuan tradisional. Nah, di sini melalui pengembangan teknologi pada perpustakaan di sekolah tentunya di lingkungan pendidikan. Nah, mengapa kita harus mencampurkan teknologi? Karena yang seperti yang kita ketahui, kita harus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Nah, anak-anak muda sekarang akan lebih tertarik ketika tampilan kemasan perpustakaan itu digabungkan atau diaplikasikan dengan teknologi. Nah, di sini kami mengajukan dua kebijakan ya, di mana sekolah-sekolah bisa menerapkan atau menggabungkan teknologi ini ke dalam pada lingkup perpustakaan gitu, sehingga akan lebih banyak menarik minat siswa juga gitu, minat siswa untuk datang ke perpustakaan seperti itu. Nah, sedikit informasi bahwa indigenous knowledge itu atau yang kita ketahui pengetahuan tradisional atau yang sering disebut kearifan lokal ya, merupakan hasil interaksi pengalaman manusia dengan pengetahuan yang dimilikinya sebagai salah satu upaya mempertahankan jati dirinya dalam derasnya arus globalisasi. Nah, dari pernyataan tersebut sudah kita tangkap ya bahwa dengan meningkatkan indigenous knowledge ini kita bisa mengatasi krisis identitas nasional. Nah, intinya seperti itu. Pokoknya ketika masyarakat sudah bangga, sudah mengetahui jati dirinya dan cinta gitu terhadap apa yang dimilikinya, maka otomatis akan menjaganya dan terus akan meningkatkannya seperti itu. Maka krisis identitas nasional pun dapat teratasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengajukan dua pendekatan teknologi dalam perpustakaan. Yang pertama itu kita simak dulu dari Suwarno 2011 tahun ke-9. Beliau mengatakan bahwa perpustakaan sebagai tempat pengembangan kebudayaan melalui penanaman nilai-nilai kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pemutaran film, dokumenter, belajar menari, les bahasa, storytelling, dan sebagainya. Nah, selain itu, perpustakaan juga dapat mengkombinasikan perpustakaan digital dengan teknologi. Nah, di sini kan menurut Suwarno pun demikian gitu. Dengan perpustakaan dikombinasikan dengan teknologi, itu bisa membuat lebih menarik gitu, menarik perhatian dan menarik minat peserta didik tentunya di lingkungan pendidikan
untuk datang ke perpustakaan. Dan ketika kita sudah bisa menarik minat dari pelajar untuk datang ke perpustakaan, nah ketika kita ingin mengimplikasikan indigenous colleague atau kearifan lokal di dalam perpustakaan, tentu itu akan menjadi sangat bermanfaat gitu. Karena sia-sia jika kita sudah menerapkan indigenous colleague di dalam perpustakaan, banyak buku-buku tentang kearifan lokal, memutarkan film seperti itu. Ketika tidak ada pengunjung atau pengunjung yang minim, maka itu akan menjadi sia-sia. Nah, tentu fokus kita pertama itu menarik siswa dulu untuk tertarik gitu masuk ke perpustakaan, sering mengunjungi perpustakaan. Nah, setelah itu maka implikasi yang indigenous colleague atau kearifan lokal itu mudah untuk dijadikan doktrin kepada para peserta didik itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan virtual reality. Nah, atau di sini mengkombinasikan perpustakaan digital dengan teknologi gitu. Nah, di sini kita bisa di sini sebenarnya ada kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama itu mungkin tidak semua bisa mendapatkannya, karena dalam kebijakan ini sekolah harus memiliki yang namanya headset virtual reality atau VR. Nah, VR itu berupa headset yang kita gunakan ke mata. Nah, kemudian nanti si anak dapat melihat secara langsung, seakan-akan melihat ada di depan mata gitu. Misalkan Candi Borobudur, tempat-tempat bersejarah lainnya, kemudian identitas bangsa seperti itu. Nah, tentu hal itu kan akan menjadi menarik tuh bagi para siswa, bagi para peserta didik, dan tidak akan cepat jenuh, tidak akan bosan, dan akan lebih semangat gitu untuk mengenal jati dirinya. Tentunya dari kearifan lokal tersebut yang menjadi salah satu identitas nasional gitu. Dari sekian banyak, nanti juga akan dikenalkan dengan geografisnya seperti itu di dalam virtual reality. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada OPEC atau kita sering sebut reality juga. Jadi siswa dapat mencari buku atau mencari hal-hal yang ingin dibacanya itu dengan cara hanya meletakkan kamera handphone, kemudian nanti muncul buku yang dicari, misalkan buku sejarah, nanti muncul dari sebagian ini, dari bagian sini. Nah, tentu hal itu pun akan memudahkan siswa gitu dalam mencari sumber gitu kan. Kemudian juga itu akan jadi sesuatu yang menarik gitu, sesuatu yang kreatif gitu. Ketika kita masuk perpustakaan dan kemudian kita hanya perlu menginstal aplikasinya, OPEX augmented, teknologi augmented, yang dimana benda maya itu disatukan dengan dalam kenyataan gitu. Jadi maksudnya di dalam handphone dunia maya, tapi itu seperti reality gitu, authentic, nyata gitu. Jadi hal itu sebenarnya hal yang kecil, namun dapat mempengaruhi kinerja atau semangat siswa dalam mencari tahu gitu, mencari tahu dan semangat terhadap yang tadi juga indigenous colleague atau kearifan lokal itu sendiri. Nah, jadi intinya ketika teknologi dimasukkan atau digabungkan, dikombinasikan dengan rekat perpustakaan di dalamnya seperti itu, jadi siswa tidak akan cepat bosan dan kemudian akan menarik minat para siswa lainnya, yang kemudian hasilnya lambat laun bisa identitas nasional atau krisis identitas nasional dapat teratasi seperti itu. Jadi namun tentunya ketika kita mengajukan sebuah kebijakan, tentu tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan ya. Seperti itu. Seperti kekurangannya, mungkin kekurangan yang teramat mencolok ini dari segi pemerataan gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu negara yang besar, negara yang luas, dan seperti yang kita ketahui ini bahwa pendidikannya itu tidak merata, belum merata sepenuhnya gitu. Sebut saja di daerah-daerah terpencil.
Jangankan untuk mendapatkan alat, ya mungkin bisa untuk mendapatkan alat ketika diatur oleh pemerintah gitu bantuan. Namun untuk sinyal yang seperti itu kan teknologi tidak bisa terlepas dari sinyal seperti itu ya. Jadi hal itu mungkin yang menjadi salah satu kekurangan dari kebijakan ini, yang mana tidak semuanya dapat menikmati atau dapat melaksanakan kebijakan ini yang kami usulkan, seperti itu. Namun kelebihannya juga ini sangat-sangat mencolok dan sangat-sangat bisa menurut kami untuk mengatasi krisis identitas nasional ya, dimana yang tadi ketika kita memasukkan teknologi ke dalam penyelenggaraan perpustakaan, maka mengikuti zaman pada anak-anak zaman sekarang itu pasti akan lebih menyukai gitu, akan lebih tertarik. Nah, kemudian akan menarik banyak massa gitu, banyak pengunjung perpustakaan. Nah, setelah menarik banyak pengunjung, tentunya kita akan lebih mudah untuk mengaplikasikan identitas Scholastic atau identitas nasional ke dalam pembelajaran, karena sudah banyak itu yang datang ke perpustakaan gitu. Tentu kan perpustakaan seperti yang dikatakan tadi di atas menjadi pusat kebudayaan dan lain-lain, tentunya mengenai identitas nasional gitu kan, di dalam sekolah, di dalam pendidikan. Nah, jadi kelebihan dari kebijakan yang kami lakukan ini tentu yang pertama itu sudah jelas kami mengikuti perkembangan zaman, dan tentu kelebihan yang dapat kita raih itu sangat-sangat signifikan gitu ya, dimana kita tujuannya untuk mengatasi krisis identitas nasional di lingkungan pendidikan. Nah, dengan adanya kebijakan ini tentu krisis identitas nasional tentunya khususnya di lingkungan pendidikan itu dapat diatasi dengan maksimal. Rencana dan tindakan. Rencana tindakan dalam mengatasi krisis identitas nasional ini adalah dengan cara memperkenalkan dan menjelaskan kembali pemahaman tentang identitas nasional tersebut lewat pendidikan tentunya. Dibalut juga dengan tema-tema yang kekinian gitu agar menjadi lebih menarik bagi generasi sekarang, tetapi tidak merubah sedikit pun budaya tersebut, dan memberitahu juga tentang bagaimana sih pentingnya identitas bangsa kita, sehingga banyak anak-anak muda yang lebih tertarik gitu. Kita juga harus memaparkan tentang ideologi kita, yaitu Pancasila, agar tidak tergantikan oleh ideologi lain. Individu atau kelompok berpengaruh yang bersedia mendukung kebijakan kita itu pada dasarnya pihak kepemerintahan, karena pihak pemerintahan itu mempunyai fasilitas dan mempunyai sarana untuk mendukung kegiatan tersebut. Contohnya itu seperti Presiden, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, instansi pendidikan dan sekolah. Hal di luar tersebut juga contohnya seperti individu atau masyarakat yang senang dengan budaya lokal dan kelompok yang memang berkecimpung di dunia tersebut juga mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan ini. Untuk mendapatkan dukungannya, kita harus bersosialisasi terlebih dahulu tentang tujuan kita untuk mengembalikan lagi identitas nasional kita yang sudah tidak banyak terlihat lagi pada generasi sekarang. Contohnya kebudayaan kita yang sudah tergerus oleh budaya asing. Bagaimana, dan kita juga harus memaparkan lagi bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan demi kelancaran kegiatan tersebut. Setelah itu, minta dukungan atau dorongan tujuan kita terhadap pihak-pihak yang berpengaruh seperti tadi. Contohnya dalam pihak pemerintahan itu seperti Presiden, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, instansi pendidikan atau sekolah, dan hal di luarnya itu seperti individu atau kelompok masyarakat yang berkecimpung di dunia seperti kebudayaan tersebut. Individu atau kelompok berpengaruh yang menentang kebijakan adalah kelompok yang memang bukan bertujuan untuk melestarikan budaya kita, namun sebaliknya malah memperkenalkan budaya asing. Nah, bisa juga disebut oknum perusak pendidikan nasional. Kita juga punya hak sih untuk melestarikan budaya kita sendiri dan memberi pemahaman kepada mereka bahwa budaya kita itu lebih baik daripada budaya asing dan merupakan suatu warisan dari orang yang terdahulu sebelum kita,
karena tidak akan ada budaya seperti yang kita miliki di luar sana gitu. Kita juga bisa mendapat dukungan dari kelompok ini apabila kita melakukan sebuah sosialisasi terlebih dahulu mengenai identitas nasional ini, memaparkan tentang berbagai masalah yang dialami bangsa ini. Setelah itu, kita akan menyampaikan bagaimana sih tujuan kita untuk mengatasi masalah ini. Kita sampaikan dengan baik secara sistematis agar bisa ditangkap atau bisa dipahami dengan baik dan bisa didukung dengan baik juga. Nah, selanjutnya mengenai pejabat atau instansi yang akan mendukung kebijakan akan krisis identitas nasional dalam dunia pendidikan yang paling utama adalah pihak pemerintahan. Siapa saja sih? Seperti Presiden, Kemendikbud, instansi pendidikan negeri sekolah, dan yang paling utama adalah masyarakatnya itu sendiri. Karena jika suatu identitas hilang dalam diri masyarakat, tentunya akan membuat negeri ini hancur. Seorang kepala negara tidak mungkin diam jika negaranya dihancurkan oleh masyarakatnya itu sendiri. Maka dari itu, orang terdepan yang akan maju untuk menangani dan mendukung kebijakan mengenai hal ini adalah Presiden dan juga jajarannya. Kita akan mendapatkan dukungan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan suatu inovasi baru terhadap pembangunan identitas diri anak bangsa melalui suatu pendidikan. Selain itu, dengan cara memberikan beberapa strategi, bahkan menunjukkan beberapa fakta mengenai hal ini, sehingga dapat ditangani cepat oleh pemerintahan yang mendukung kebijakan tersebut. Jika ada pihak-pihak yang mendukung, tentunya ada pihak-pihak yang menentang. Pihak-pihak yang akan menentang tentunya bisa jadi dari pejabat pemerintah, bisa juga bukan. Dalam hal ini yang paling utama berdiri untuk menentang itu yakni beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka itu mendirikan suatu kelompok yang bertujuan untuk menghancurkan identitas nasional terhadap pendidikan di negeri ini. Suatu negeri akan hancur jika generasinya itu dirusak. Maka dari itu, sasaran dari beberapa oknum ini tentunya adalah dunia pendidikan, yakni anak-anak bangsa. Nah, lalu bagaimana caranya kita mendapat dukungan dari pihak-pihak yang menentang? Karena kan mereka sangat berpengaruh. Caranya dengan melakukan suatu sosialisasi yang baik disertai dengan fakta yang menunjukkan suatu kebenaran akan hal ini. Selain itu, memberikan suatu arahan agar kebijakan mengenai hal ini dapat diterima. Dan cara yang ketiga yakni dapat melakukan negosiasi dengan cara melihat kelebihan mengenai kebijakan tersebut agar dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang nantinya akan menghasilkan suatu kebijakan berdasarkan satu mufakat. Jika ketiga hal ini masih tidak dapat digunakan, maka kebijakan hukum menjadi cara terakhir untuk memberantas oknum yang ingin menghancurkan identitas nasional tersebut.